Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizka Yuliana. Saya merupakan mahasiswi kewirausahaan 1 UMB Meruya. Di sini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya, yaitu Guksununa Mikas Korea. Seperti yang kita ketahui, Korean Wave ini sedang marak-maraknya, mulai dari teknologinya, fashionnya, musiknya, dramanya, bahkan ke kulinernya. Maka dari itu tercipta peluang ini, yaitu peluang Mikas Korea Guksununa. Berikut tim ide bisnis Guksununa yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Dwi Rizka Juliana, kemudian ada teman saya, Frana Sarwa Akmal, dan Kenny Andriani Alewia. Tidak lupa juga dengan dosen pembimbing kewirausahaan 1 saya, yaitu Bapak Muhammad Mirza. Berikutnya itu customer problem. Karena ide bisnis ini berkonsep food truck, jadi customer problem yang pertamanya itu adalah tempat makan yang suka berpindah-pindah. Yang kedua itu rasa pedas yang kadang tidak sesuai. Yang ketiga itu rasa pedas yang pahit. Dan yang keempat itu sulitnya menemukan makanan mie khas Korea yang terjangkau dan halal, karena waktu itu pernah ada isu mie dengan bahan yang tidak halal. Problem solution dari masalah tadi ada beberapa yang terdapat solusinya. Solusi pertamanya itu adalah mengharuskan Guksununa mempunyai lahan atau ruangan cukup besar di tempat keramaian dengan cara membeli atau menyewanya. Tujuannya itu untuk tempat parkir food trucknya. Yang solusi keduanya itu adalah menyediakan pilihan tingkat kepedasan sesuai toleransi tubuh. Solusi ketiganya adalah menyediakan varian rasa bumbu yang lezat dan gurih yang dikombin dengan rasa pedas untuk mengurangi rasa pahit dari cabai atau bumbu-bumbu dapur lainnya. Solusi yang ada namun belum bisa menyelesaikan masalah adalah masalah lahan parkir. Yang solusinya itu adalah dengan cara menyewa atau membeli lahan parkir di tempat keramaian untuk parkir food truck itu. Namun solusi ini belum bisa diselesaikan karena semakin sempitnya dan semakin sulitnya mencari lahan parkir di tempat keramaian di beberapa daerah. Value proposition dari Guksununa itu dari segi fungsional benefitnya itu yang pertama, aneka mie dengan rasa yang berkualitas dengan harga terjangkau. Yang kedua itu suasana lain dalam menikmati jajanan Korea karena ini berkonsep food truck. Yang ketiga adalah pelayanan yang ramah dan free wifi. Dari segi emotional benefitnya itu yang pertama, mie yang terbuat dari bahan halal dan alami tanpa pengawet. Yang kedua itu harga terjangkau, dan yang ketiga itu memberikan bentuk suasana lain dalam menikmatinya. Terus dari segi ekonomi benefitnya itu yang pertama, bisa dijangkau oleh semua kalangan dari atas bawah menengah karena ini tuh menghemat pengeluaran. Terus terdapat juga paket hemat atau diskon. Overhead for market needs-nya itu kebutuhan akan makan dan minum yang dipengaruhi oleh global dan karakteristik seseorang, makanya terciptalah Guksununa ini. Selanjutnya itu target customer. Di sini ada calon pembeli atau pelanggan yang kita targetkan, yaitu anak-anak dengan skala 12%, kemudian ada anak remaja dengan skala 38%, ada juga orang dewasa dengan skala 30%, kemudian ada keluarga dengan skala 20%, dan total semuanya itu ada 100%. Customer yang kita targetkan itu paling tinggi adalah anak remaja dan orang dewasa, karena ini makanan khas Korea dan biasanya Korean Wave ini digandrungi oleh anak remaja dan orang dewasa. Kemudian ada stakeholder, internal stakeholder itu terdiri dari owner yang mempunyai ide bisnis ini. Yang kedua ada manajer dan top eksekutif. Yang ketiga ada karyawan. Kemudian ada external stakeholdernya itu yang pertama ada konsumen atau pelanggan, yang kedua ada pemasok, yang ketiga ada penyalur, ada pesaing, ada komunitas, ada pemerintah, dan juga ada media. Kemudian segmentasi pasar yang kita pakai itu adalah segmentasi pasar demografis dan geografis. Jadi Guksunina ini bisa dikonsumsi untuk anak-anak mulai dari umur 19 tahun, anak remaja, dewasa, bahkan cocok untuk makanan keluarga, dan bisa dimakan oleh semua umat agama. Selanjutnya market sizing. Dari segi tamnya, misalkan kita berjualan di tempat karnaval yang di situ terdapat 100.000 orang, terus dibagi untuk tamnya itu kemungkinan orang yang akan membeli Guksununa itu ada 30 orang. Nah, kemudian dibagi lagi untuk segi samnya itu orang yang bisa menjangkau Guksununa itu ada 15 orang. Terakhir dari segi somnya, pasar yang dapat dicapai secara realistis terdapat 5.000 orang per bulannya. Selanjutnya competitor and positioning. Jadi pesaing langsung Guksununa itu ada Legend of Noodle, Bornga, Jjigae House, Half and Noodle, Taeyongseong, King Noodles, and Jang Korean Noodle. Dan pesaing tidak langsungnya itu ada Orishi Ramen, Mujiga Restoran, Mr. Park Restoran, Ojike Food, dan Chinggua. Untuk positionnya Guksununa itu berada dengan Jang Korean Noodle and Grill, karena restoran itu hampir sama menjual aneka mie khas Korea juga. Win the market and competition. Yang pertama dengan cara evaluasi pasar, yang kedua itu dari segi tempat dan suasana. Guksununa menggunakan konsep food truck, jadi orang-orang bisa merasakan bentuk dan suasana lain dalam menyantap makanannya. Beda dengan para pesaing dengan konsep di dalam restoran. Yang kedua itu ada segi price-nya. Guksununa itu mematok harga terjangkau, beda dengan para pesaing yang dengan konsep restoran kadang mematok harga yang agak mahal. Dari segi produknya itu Guksununa itu menyesuaikan lidah konsumen lokal dengan bentuk makanan khas Korea. Value profession uniknya dari Guksununa itu yang pertama adalah bentuk suasana lain dalam menyajikan atau menyantap makanan khas Korea, karena ini menggunakan konsep food truck. Yang kedua itu rasa yang menyesuaikan lidah lokal konsumen Indonesia, tapi dengan bentuk makanan yang sesuai, yang sama dengan makanan Korea.
Yang ketiga itu terdapat garansi makanan jika makanan yang datang itu salah atau pelayanan kurang lama. Yang keempat itu adalah penawaran khusus paket hemat khusus anak pelajar dari mulai jam 1 sampai jam 3 sore. Selanjutnya itu ada monetization atau bisnis model. Jadi Sununa itu memakai bisnis model canvas yang terdiri dari 9 elemen. Yang pertama itu ada partners. Dari segi partnersnya itu ada pemasok bahan mie Sununa dari Bandung, pemasok bumbu di pasar lokal atau impor Korea. Yang ketiga itu ada pemasok packaging dari Jakarta. Untuk segi key resource-nya itu yang pertama juru masak yang terlatih, yang kedua pegawai, yang ketiga media sosial, yang keempat food truck. Untuk segi key activities-nya itu yang pertama adalah menjual mie khas Korea dan layanan dengan berbagai macam kategori. Yang kedua itu mengadakan event untuk promosi, yang ketiga itu pencatatan penjualan. Dari segi value professionnya itu yang pertama adalah bentuk dan suasana lain dalam menyantap makanan Korea, karena ini berkonsep food truck. Yang kedua itu adalah memiliki level pedas atau aneka rasa pedas. Yang ketiga itu garansi makan gratis jika pelayanan kurang sejam, kurang lama, atau makanan yang dipesan itu salah. Yang keempat itu rasa berkualitas dengan harga terjangkau. Yang kelima itu adalah penawaran khusus paket hemat Sununa bagi pelajar mulai dari jam 1 sampai jam 3 sore. Terus dari segi relationnya itu yang pertama pelayanan yang baik, ramah dan cepat. Yang kedua itu ada diskon dan promo. Yang ketiga itu ada media sosial. Yang keempat itu ada event. Yang kelima itu ada delivery service. Untuk channelsnya itu yang pertama ada direct marketing. Yang kedua ada sosial media. Yang ketiga ada flyer atau brosur. Yang keempat itu ada outlet. Dari segi customer segmentnya itu yang pertama adalah anak-anak, kedua remaja, ketiga dewasa, keempat pekerja, keluarga dan anak sekolah yang gemar mie pedas Korea. Dan juga ini cocok untuk semua kalangan umat karena ini adalah makanan halal food. Untuk segi cost strukturnya itu yang pertama itu biaya sistem pencatatan pembelian, yang kedua itu biaya promosi, yang ketiga itu biaya bahan-bahan pembuatan, yang keempat itu biaya pegawai dan pengadaan event. Terus untuk revenue streamnya itu yang pertama keuntungan penjualan aneka mie khas Korea, terus yang kedua keuntungan dari pengadaan event. Untuk basic calculation for revenue and convention rate-nya itu proyeksi keuntungan kotor dari Sununa itu sebesar 30% dari penjualan. Misalkan Sununa mampu menjual 15.000 piring per triwulannya, berarti keuntungan kotornya itu sebesar 375 juta rupiah per triwulan, atau per bulannya itu sebesar 125 juta rupiah. Dan keuntungan bersih yang didapatkan itu sebesar 262 juta 500 ribu rupiah. Slide selanjutnya itu adalah milestone. Milestone yang pertamanya itu adalah ide tempat makan food truck serta mencari modal awal usaha. Yang keduanya itu melakukan riset pasar. Yang ketiganya itu pembuatan perencanaan dan strategi serta mencari food truck dan tempat usaha yang strategis. Yang keempat itu ada mencari pemasok dan bahan baku serta SDM. Yang kelimanya itu ada proses pembuatan tempat makanan berkonsep food truck serta perizinan usaha. Yang keenamnya itu ada grand launching Sununa mie khas Korea. Yang ketujuh ada menu baru Sununa, dan yang kedelapan itu adalah mendapat keuntungan bersih per triwulan sebesar 262 juta 500 ribu rupiah. Slide selanjutnya itu ada funding need and location. Yang pertama itu ada pemasaran sebesar 25 juta, kemudian ada modal kerja sebesar 155 juta. Yang ketiga itu ada capital expenditure sebesar 105 juta 500 ribu rupiah, kemudian ada recruitment sebesar 20 juta rupiah, kemudian ada pengembangan produk sebesar 10 juta rupiah. Total keuangan yang dibutuhkan itu ada 300 juta 500 ribu rupiah. Kemudian allocation-nya ada pemasaran sebesar 25 juta dengan skala 35%, kemudian ada modal kerja sebesar 155 juta dengan skala 40%, kemudian ada rekrutmen dengan besar 20 juta dan skala 25%. Untuk alokasi sumber dayanya itu yang pertama untuk perencanaan pasar, yang kedua untuk menentukan segmentasi pasar dan menentukan target. Yang ketiga itu untuk mengevaluasi segmen pasar dari daya tarik keseluruhan dan tujuan, kemudian dari research usaha. Yang terakhir untuk pengawasan. Dan selanjutnya itu ada marketing and customer acquisition. Dari segi acquisitionnya itu yang pertama ada kenali kebutuhan calon konsumen, yang kedua melakukan komunikasi yang baik, yang ketiga itu melakukan kegiatan promosi, yang keempat itu memberikan testimoni akan produk yang dijual, yang kelima itu memberikan promosi buy one get one atau diskon lainnya, yang keenam itu memberikan garansi, yang ketujuh itu memberikan pelayanan baik dan good attitude. Untuk segi conversionnya itu yang pertama membuat iklan pemasaran, yang kedua pelayanan food planner, yang ketiga memberikan atau menunjukkan testimoni akan produk yang dijual, yang keempat itu memberikan promo buy one get one atau diskon lainnya, yang kelima itu memberikan garansi, yang keenam itu follow up dengan konsumen potensial, yang ketujuh memberikan pelayanan baik dan good attitude. Untuk segi retentionnya itu yang pertama memberikan penawaran khusus pada pelanggan, yang kedua memberikan hadiah atau reward kepada pelanggan, yang ketiga itu pelayanan food planner, yang keempat itu adalah jaminan layanan, yang kelima ada mempertahankan lokasi usaha, yang keenam itu berkomunikasi dengan konsumen atau follow up konsumen, yang ketujuh itu ada mendengarkan kritik dan masukan, yang kedelapan itu ada good attitude atau good service. Target crowd-nya itu yang pertama melakukan riset konsumen atau riset pasar, yang kedua itu membangun hubungan baik dengan konsumen atau mitra, yang ketiga